Ya Nabi salam alaika, ya Rasul. Itu kita kalau vokadis kok nje. Meminta terlahir sebagai orang Jawa, tidak pernah meminta terlahir sebagai orang Bugis, tidak pernah meminta terlahir sebagai orang Melayu, tidak pernah meminta terlahir sebagai orang Sunda. Semuanya kehendak Allah. Kita lahir dari ibu siapa, kita tidak request. Romoro tadi anak Bu Misnati, Romoro lahir di anak Bu Petima deh. Kan nggak tahu kita, betul. Kalau sama-sama request, saya akan minta mungkin saya akan minta terlahir dari seorang Rita Sugiarto. Sehingga ketika lahir hari ini, tak lenget drone sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim, Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, wa ilayna turja'un. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla wa asatidatuna al-kurama, nakhussu bidhikrihim habibana wa sayyidana hadratal habib Hashim bin Ahmad Bahashim wa man indahu minal ulama. Yang mulia Kiai Haji Wahyudi Hasan, yang mulia Kiai Junaidi, juga seluruh para kiai yang lain. Mohon maaf saya tidak bisa menyebut satu persatu karena saya tidak tahu nama secara rinci. Namun meskipun saya tidak menyebut satu persatu, sedikit pun tidak mengurangi rasa takdim dan hormat kami kepada seluruh para guru-guru ngaji yang hadir. Al-Umara, tokoh masyarakat, utamanya Kepala Desa Sungai Cuka, beserta aparatur desa yang hadir. Secara istimewa sahibul dakwah wa sahibul manzil Abah Haji Saridin beserta jajaran keluarga yang pada kesempatan malam hari ini mengadakan haul dari Hadratus Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Ramli Fakhri, dan juga seluruh jajaran alumnus dari Pondok Pesantren Tagrini Timur yang hadir pada kesempatan malam ini, dan seluruh Jam'iyah Sholawat Nariyah yang dipimpin oleh Abah Haji Samsuri, dan juga Sholawat Nariyah Cahaya Nur 4444. Betul? Nah, jangan teruslah. Dan seluruh yang hadir tanpa terkecuali, namun kepada semua yang hadir pada kesempatan malam ini saya hormati, saya muliakan, dan saya yakin semua yang hadir dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa Jam'iyah Hadrah, namanya mana? Nahdlatul Muhibbin, yang telah memimpin pembacaan sholawat dari awal. Alhamdulillah, acara pada malam hari ini semakin sempurna dengan turunnya hujan, atau kata orang Madura, Sitri Sita Pati Raja. Apa? Tak ngerti. Tulan. Emang gua pikirin.
Dengan turunnya gerimis ini acara makin sempurna. Kenapa kok makin sempurna? Satu, Nabi Muhammad pernah bersabda, al-ajru biqadari ta'ab. Pahala itu diukur dengan musyaqqah yang dialami. Semakin ada hujan, semakin ada gerimis, ini musyaqqahnya semakin bertambah. Karena yang tadinya kering jadi basah. Sehingga ketika hujan acara pada malam hari ini tidak hanya dapat pahala berzikir, tapi dapat pahala sabar. Sehingga dengan hujan pahalanya bertambah. Sehingga tahun depan kalau mau menghauli lagi dan ingin acaranya makin besar, nah, amba aki kau cer. Hah? Iko lah hanyo iko. Sebab ini musawang ya acara pun dia. Ini yang pertama. Yang kedua, haul yang disertakan dengan turunnya gerimis ini menjadi pertanda bahwa semua yang kita lakukan ini diterima oleh Allah dengan sempurna. Amin. Hal ini saya dengar sendiri dari Hadratus Syekh Kiai Haji Romli Fakhri. Kebetulan beliau ini pendakwah, Kiai. Beliau penceramah dan tidak ada di Madura penceramah tegas yang tegasnya seperti Kiai Haji Romli Fakhri ini. Kalau ulama yang lain, mohon maaf, di Madura itu kebanyakan amar ma'ruf. Mari kita sholat, mari kita sedekah. Kiai Haji Romli Fakhri ini bukan ulama amar ma'ruf saja, beliau juga nahi mungkar. Di desanya Kiai Romli Fakhri ini tidak ada sabung ayam. Bahkan di desa sekitar gak berani sabung ayam, gak ada berani orkes karaoke, gak berani. Karena kalau ada orkes, ini turun tangan beliau. Beliau di mobilnya sedia parang dia. Dulu waktu ada kasus ninja, Kiai Romli bilang, mun takok kacaruk cek nak kutang gonde. Jadi mun ngaku boleh nakin acaruk. Beneran takut semua sama ini. Bajingan, mohon maaf, bajingan tengik dan bajingan yang tanpa tengik. Bahkan bajingan ada dua nih. Ada bajingan ditengikin, dua bajingan ditengikin. Siapa ngucap masuk dia? Masuk dia memang kan? Benjak tekuk terlempet je. Hah? Tidak lah ngucap becak ibu-ibu, cakap tambah keh. Becak ibu-ibu keh, cakap iya. Lenjak mau bangkok ayo lok keh bik keh. Ana pejaknya becak dia kan. Emas, dia kan genteng-genteng rekan bek cocok cincir. Bahaya lu becai bebekeh deh. Leki Romli ini luar biasa, dia luar biasa. Beliau ini luar biasa. Dulu saya awal-awal ceramah, saya masih belum punya mobil. Saya belum punya mobil. Saya ceramah itu pakai Jupiter, pakai sepeda motor. Dimarahi sama beliau. Kamu ini ceramah pakai sepeda. Kalau ceramah tuh pakai mobil, bukan untuk menyombongkan diri, untuk menghormati ilmu yang kita bawa. Pakai mobil. Saya terdiam. Mobil apa sih bacaan dia apa? Saya belum punya mobil waktu itu. Saya masih punya sepeda motor, itu pun Jupiter. Mun mancing cak gelak tak aku meyu. Jadi pesan Kiai Romli, cak motoran, cak sepedaan. Lalu beliau bilang seperti ini. Di rumah saya, terus kan panggilannya terus. Beni terus ngeber. Pintar waktu ke saya. Compok dan gula mobil ni kan di banyak, tenggenteng itu, tenggenteng. Anak apa gula beli mobil tenggenteng ni iba banyak. Mon gula mang kata ke pengajian, bah mobil butuh, kita masuk ke bengkel, capok mari pengajian lain. Saya di rumah mobil itu banyak dan bagus-bagus, kata Kiai Romli itu. Kenapa kok banyak? Ini untuk umat. Kalau saya mau berangkat pengajian lalu mobil rusak, kalau masih masuk bengkel, selesai itu pengajian. Akhirnya saya nggak usah memperbaiki, pindah ke mobil satunya. Sampai nanti kalau punya uang, beli mobil jangan satu, cek beli getung sampean mobil. Apa banyak itu? Kulanya on, ya Allah terong ya. Saya cuma punya Jupiter waktu itu. Tegas luar biasa. Semua maling itu takut. Ada suatu desa di Bangkal itu. Di desa itu terkenal semua penduduknya itu rata-rata bajingan, tengik.
Kiai Romli itu diundang ceramah sama salah satu seorang bajingan itu. Kiai Romli dikasih rokok, tapi tidak diberikan secara langsung, dilemparkan dari jauh. Jadi Kiai Romli itu ada di utara, yang ngasih rokok itu ada di selatan. Rokok kayak itu, lagi. Kiai Romli itu biasa saja. Waktu Kiai Romli itu ceramah, Kiai Romli itu marahnya di tas panggung sambil pakai mic. Bajingan yang melemparkan rokok itu naik ke atas, semua uangnya itu dicabiskan, diberikan sama Kiai. Uangnya sudah habis, ambil di saku belakang, ternyata saku tangan yang diberikan juga karena uangnya sudah tidak ada. Takut kapi ke Kiai ini, takut. Sehingga ketika beliau itu masih hidup, ketika beliau itu masih aktif berdakwah, tidak ada orkes, tidak ada sabung ayam, tidak ada atuan terah. Kenapa bahasa Indonesia? Iya bahasa Indonesia, siapa sih tahu puncak Madura? Iya andokan bahasa Madura, cak bahasa nak apa? Sebel deh. Masa tidak ada andokan deh iya? Cak gelap pentong di kok maden aja. Luar biasa beliau ini Kiai, luar biasa. Namun kehendak Allah, beliau wafat dalam keadaan tidak begitu sepuh. Beliau wafat dalam kondisi umur 52 tahun. Mudah-mudahan ulama yang lain yang hadir ini oleh Allah dipanjangkan umur. Beliau itu ya lakar sini kebun fokus nih kau orang lakar lekas setel lakar. Orang itu biasanya kalau baik cepat mati. Makanya saya tidak begitu baik ya takut. Saya tuh ada meler-melernya dikit lah ya. Makanya saya kalau ceramah ya sedikit-sedikit kadang bicara janda lain. Insya Allah saya wafat umur 93 nanti. Sekarang saya kan kelahiran tahun 88, berarti sekarang masih umur 17 tahun. Jadi masih mun nyoting cak gelem. Aku tidak iya. Leki kepada saya ceramah mabik lentung. Cak gelem mun nyoting. Dia kami era aja aku tidak iya. Pemulai kada. Barokah, ya barokah. Saya ceritakan ya. Kiai Romli ini suatu ketika pernah bercerita. Dauhnya Kiai Romli begini. Dulu kakek saya Kiai Ontap katanya. Tahu beliau Kiai Ontap kakek saya waktu hidup berpesan, "Cung, kalau nanti saya dihauli, mohon dihauli saya ketika waktu hujan." Itu pesan Kiai Ontap, kakek beliau. Ini yang cerita Kiai Romli dan saya mendengarkan langsung dari Kiai Romli. Kiai Romli menyatakan, "Dimin mbangku leba Ontap itu. Nika pesan di odik, engkau munyah oleh anak budian patepaki kau cen. Saya kalau dihauli nanti tolong dihauli waktu hujan." Akhirnya haul Kiai Ontap itu sengaja ditaruh di bulan-bulan yang biasanya hujan. Setelah lama Kiai Romli dan seluruh keturunan Kiai Ontap itu mengerti alasannya. Kenapa kok Kiai Ontap minta dihauli ketika waktu hujan? Ternyata Kiai Romli dan Kiai yang lain dari keturunan Kiai Ontap itu menemukan salah satu redaksi hadis bahwa salah satu doa yang oleh Allah itu pasti makbuul qabul, pasti diterima inda nuzulil ghais, ketika turun hujan seperti sekarang ini. Makanya kalau pada malam hari ini hujan, pantas ini haulnya Kiai Romli. Kiai Romli sendiri kalau menghauli Kiai Ontap itu memang waktu hujan. Gimana kan gula benih keng tandi malam-malam anti hujan, keng tak baca gula. Mohon maaf, bukannya sombong, bukannya. Saya punya amalan anti hujan. Saya tuh pernah pengajian ba'da maurib di Sampang, acara pengantin. Pas saya naik pentas, risik. Iya resek. Gerimis, ya gerimis. Saya pas lagi ceramah, gerimis. Lalu saya ingat bahwa saya punya amalan anti hujan. Baca bi gula para rabu. Saampun baca, alhamdulillah. Salajan terus pakai kerem benlap kelep. Yang asalnya gerimis jadi hujan deras, lalu petir cetar. Mulai saat itu saya gak pernah baca lagi. Takutnya saya mati tapur kilap. Takut. Aku mati tapur kilap.
Oh, masuk koran pun pasti bergelap dulu kan? Kalau saya mati tak punya Khalil Yasin mati bernganga, mun tak ada yang ada. Ngalai kemudian dapur tu. Ada pula kiai selalu beri lagu India gitu. Siapa seusul India gitu gurunya? Mojak boleh. Dan nak empalai Aceh itu juga. Ini lepas dengan acara pula kiai selalu nyanyi India. Untuk Pak Kareng apa kakinya? Aduh, itu terembi abuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Oleh karena itu, semua yang hadir ini banyak alumni Takrini Timuriah. Mudah-mudahan dapat barokahnya Kiai Haji Romli Fakhri. Lebih-lebih makin Kiai siapa? Abah Haji Saridin. Bu, ni kehebatan yang Madura. Iya boleh nggak nih ke guru saya iya boleh pada Rabu. Coba bayangkan, makanya orang Madura itu di mana-mana barokah. Tepuk tangan untuk orang Madura. Nah, berarti hari Bugis, Melayu, Dayak. Mohon maaf. Jadi yang tepuk tangan itu yang Madura. Lah enggak, kita tuh kan memang enggak harus sama, yang penting kita harus menjaga persatuan, betul? Enggak apa-apa kita berbeda. Indonesia itu kan kaya, bineka, berbeda-beda tapi tunggal ika satu tujuan. Indonesia itu sukunya saja ada 1.200 suku, lain betisnya. Nih kemana gelap mau gudeg panggung dah iya. Loh kan kita itu kan harus jaga persatuan, betul? Kita itu berbeda, jangan mengharap sama. Perbedaan itu harus ada. Untuk apa perbedaan itu? Agar kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Seperti jari kita. Jari kita itu kan beda apa sama ini? Beda. Jangan mengharap harus Madura semua. Gak mungkin dan tidak boleh. Silahkan kita membaur dengan Bugis, dengan Melayu, dengan Dayak, tetapi tetap al-ittihadu yujidul quwwah wal quwwatu tutminun najah. Siapapun kita adalah Indonesia, disatukan oleh negara, disatukan oleh bangsa, disatukan oleh bahasa, tanah kita tanah air. Celot. Ngomong tanah air, siapa punya tanah kopi je pentong juga kemarin. Yang penting kita harus bersama. Ini gak sama, ini beda. Allah menciptakan ibu jari, ada telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking. Kita berbeda-beda. Mungkin Madura, Bugis, Melayu, Dayak, Sunda, Jawa. Gak apa-apa, yang penting kita al-ittihadu yujidul quwwah. Kalau kita bersatu kita akan kuat. Wal quwwatu tudminun najah. Kalau kuat kita akan sukses. Maka kita bukan harus selalu sama, tetapi perbedaan di antara kita adalah saling melengkapi satu dengan yang lain. Ketika saling melengkapi, maka kita akan menjadi kuat. Mudah-mudahan kita tetap bersatu selamanya. Amin. Makanya dalam ajaran ulama, la tahtakir man dunak falikulli syai'in maziyah. Jangan suka menghina kelompok lain. Yang Madura tidak boleh menghina yang lain jangan menghina Madura. Jangan saling menghina. Falikulli syai'in maziyah. Setiap seseorang itu punya keistimewaan. Jari ini kan enggak sama. Jangan saling menghina. Ada keistimewaan masing-masing.
Ini paling pendek. Tapi meskipun paling pendek, ini punya keistimewaan. Apa istimewanya? Kalau ada habaib, kalau ada ulama yang nganter ini, padahal paling pendek. Monggo Habib, monggo Kiai. Paling pendek, tetapi yang mengantar ulama dan habaib ini. Ini paling panjang. Kencok pengantar Habibnya. Di mana kamar mandi? Lurus, Bib. Nanti belok kiri, kanan, kiri, kanan. Pentong dia Habib bagi cara kan. Betul. Ini jari kelingking. Ini kelingking namanya. Tapi jari kelingking pendek kecil, jangan dihina. Ini ada fungsinya. Apa fungsinya? Nggak teroreng? Bukan. Kalau elong pun ketel kan. Hari ya sih makan. Hari ya makan yang terhabib siapa masuk ke elong? Kurbang elong. Ini yang masuk kalau hidung gatal, ini yang masuk telinga gatal, ini yang masuk. Semuanya punya fungsi. Makanya dawuh Allah dalam Al-Quran. Nahnu qasamna bainahum ma'isatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'did darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhariya. Memang Allah ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sedang-sedang, ada yang punya jabatan, ada yang tidak punya jabatan, ada yang jadi buruh, ada yang jadi petani, ada yang menjadi pedagang. Semuanya diatur. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Sengaja kami beda-bedakan kehidupannya. Ada yang Bugis, ada yang Dayak, ada yang Melayu, ada yang Jawa. Berbeda-beda, tetapi meskipun berbeda-beda, kita tunggal ika. Ti nama kita begitu. Sepenting gula benajunan masih tung. Gak usah bertengkar. Orang Madura ketahuan meskipun di mana ketahuan orang Madura. Kok tahu? Kalau ngaji orang Madura itu kurang kebuka. Pasti orang Madura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Kalau iya itu Madura. Kalau yang Jawa terlalu banyak kebukanya. Waca kalu lilaki kantata. Jawa itu. Loh gak apa-apa, memang lisannya berbeda-beda ya. Bujur-bujur ya kok. Apa ikam nih? Ikam kira ulun kada kawa. Ulun kawa bepandir bebuahan itu. Ulun bungas lah. Siapa menyewak-wak ibu dia? Jadi meskipun kita berbeda-beda, memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang, dan ada juga orang kaya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar berjalan. Tak ada titik orkes, Mat. Miskin atau kaya, tinggi atau rendah, semuanya sama di hadapan Tuhan. Tiap perbedaan di antara insan justru menunjukkan keadilan Tuhan. Karena kalau semua kerja kantoran, pas saya rasa acuale acam. Apa cak aku lupa kan memang kita ada dia gitu ya. Enjak. Jadi kenya guna kena TK kok dangdut ya. India iya. Jadi kan cek bukan ngangko dia ini. Oh, pentong bentiso dia kata.
Tak langkong mun ngunceng gula boleh cek berkitar. Kak Sadidin, Kak Sadidin, Kak Sadidin. Pemulai dari Kak Sadidin. Sengaja unceng biar ya, ketupat garing dek iya ni. Untung pengajian di Budi temu beri di kompes ke pesakit. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin, oleh karena itu kita berkumpul pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita demi untuk mendoakan guru kita Kyai Haji Romli Fakhri secara khusus dan juga semua guru-guru kita seberataan. Seberataan. Apa boleh lah. Dia loading lah. Enggak, soalnya bahasa Banjar itu agak sulit memang. Kalau orang sakit garing, kalau orang tidur guring, mun aguring goreng, mun orang sakit tidur aguring kereng, apa bahasa Banjar? Orang garing garung garing garing derem. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa kita kok menghauli guru kita? Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, menghauli guru itu tidak sama dengan menghauli orang yang biasa, Tidak sama. Kalau menghauli orang yang biasa, itu kata ulama tujuannya dua. Tadhkirah wa tabsyirah. Tadhkiratan lil maut, mengingatkan kita bahwa kita akan mati. Wa tabsyirah, tabsyiratan lil amwat, membahagiakan orang yang sudah mati. Itu kalau orang biasa. Namun kalau yang kita hauli ini adalah orang soleh, ulama dan guru kita, itu dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin niatnya beda lagi. Satu, littawassul. Nomor dua, littabarruk. Ma makna tawassul? Kita memohon kepada Allah dengan dekat kepada orang yang sudah dekat kepada Allah, kita ikut dekat kepada Allah. Amin. Dengan mendoakan orang-orang yang menjadi waliullah, dengan mendoakan orang-orang soleh, maka doa itu akan mengantarkan kita menjadi orang yang derajatnya bisa sama seperti orang yang kita doakan. Amin. Makanya ada ungkapan, alaika bi arbabis sudur, faman ghada mudafan bi arbabis suduri tasaddara. Hendaklah kalian itu bersama dengan orang-orang yang mulia, karena orang yang bersama dengan orang mulia itu ikut dimuliakan. Orang yang bersama dengan orang mulia itu juga akan ikut dimuliakan. Coba, yang sampian alat apa namanya ini? Rebana, calti, saya bukan. Yang kulit sapi itu. Terbang, gak usah diambil, gak usah diambil. Saya nggak minta. Itu tahu saya tepu kok ingatannya. Kok ingatannya nyaman? Itu namanya apa? Rebana. Marawis. Marawis ini kan kulit sapi. Ya kan? Dulu itu kulit Al-Quran itu dibentuk dari kulit sapi. Jadi Al-Quran itu kulitnya kulit sapi. Kulit sapi ketika bersama Al-Quran, setelah dibaca itu dicium. Padahal itu kulit sapi. Tapi ketika temannya Al-Quran, meskipun kulit sapi dicium. Ini temannya yang kayu, tiap nyanyi ditapuk. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul. Aduh, kita kalak vokadis kok nje. Apa?
Sama-sama kulit sapi yang bersama Quran dicium, yang bersama kayu bulat itu dipentung. Kan sama-sama kulit, tapi beda teman. Mohon maaf, kita kalau duduk sama copet, meskipun tidak ikut mencopet, dicurigai polisi. Betul? Kita kalau duduk sama kiai, kita dikasih apel, dikasih pisang. Kiai belum ngambil, kita sudah ngambil 3. Padahal, keng contoh. Tergantung temannya kita itu. Kalau kita bersandar dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang yang berilmu, dengan orang-orang yang takut kepada Allah, dengan orang-orang yang menjadi kekasih Allah, besar harapan kita juga akan menjadi orang yang wusul kepada Allah. Makanya ada ungkapan, kun ma'allah, fa illam takun ma'allah, fa kun ma'a man kana ma'allah, fa innahu yusiluka ilallah. Sampean kalau memang tidak setuju dengan tawassul, kan ada biasanya tawassul syirik, langsung saja. Kita itu bukan meminta kepada Kiai Romli, kita minta kepada Allah. Menggunakan kemuliaannya Kiai Romli, maka kita akan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin gobu. Cengeng. Nora no teman muring gedeng lagi jiu. Kiu ke kok. Enggak. Sehingga dengan mendekat kepada orang yang selamat, daripada selamat kapi, daripada becer kapi, menteri kapolo ngebik kirom di budian sampean. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin, kenapa kita hanya ingin selamat kok harus mendekat kepada orang yang selamat? Perhatikan, ada 3 hal, yang 3 hal ini ditanggung oleh Allah. Ini menjadi tanggungan Allah. Sesuatu yang sudah ditanggung oleh Allah, jangan terlalu dirisaukan. Ini ditanggung Allah. Dan ada 2 hal, 2 hal ini tidak ditanggung oleh Allah. Yang tidak ditanggung Allah, kalau kita tidak mencari, kita tidak akan mendapatkan. Setelok, ditanggung di Allah. Sedua, mun tak nyari kuleban sampean tak kira oleh. Perhatikan, apa saja yang 3? Makanya yang 3 ini di dalam Al-Quran disebutkan menggunakan kholakoh. Kata ulama ahli tafsir, kalau menggunakan kholakoh, ini hak prerogatif Allah. Ini murni keputusan Allah. Itu kholakoh. Kalau ja'alah, ada campur baur manusia. Yang 3 ini Allah menggunakan pakai kholakoh. Apa yang menjadi tanggungan Allah? Yang pertama, hidup dan mati manusia itu ditanggung Allah. Kita tidak tahu tentang hidup, kita tidak tahu tentang mati. Bahkan mati dan hidup itu sampai sekarang tidak masuk akal. Kadang-kadang yang muda mati duluan, yang tua tak mati-mati. Banyak sih dia. Yang sakit parah ditunggu kematiannya, beres boleh ki abini boleh ki. Yang sehat mati mendadak. Kam min sahihin mata bi ghairi illah wa kam min adilin asahinan min ad-dahr. Banyak orang sakit, sudah operasi berapa kali, sudah opname, sudah masuk ICU. Secara kebiasaan tidak mungkin hidup, tapi banyak yang hidup lagi lalu dia sembuh. Betul. Bahkan sampai kadang-kadang mati suri. Mohon maaf, mati suri itu mati hidup lagi. Itu namanya mati suri. Keng mun suri mati. Haram tak kira juga boleh gak di. Makanya beda. Ada mati syahid, beda syahid mati. Bukan kehid. Oh. Kalau mati syahid pasti masuk surga. Keng mun syahid semati. Apa jang bejeng ngehid. Makanya mana syahid. Mun tak bejeng putun hid. Mohon maaf hid, mohon maaf. Mun tak terima ke caruk denak sedih. Denak mun tak terima denak. Pong banyak salang lang mah itu. Denak hid. Hid. Mun tak terima denak. Oh, kada kawai kam nih. Siapa cireng huwe pun bisa. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad.
Kadang-kadang yang sakit parah gak mati-mati, yang sehat malam masih hadir solawatan, masih pengajian, besok subuh di masjid sudah ada panggilan siaran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang dibaca ayat, tapi yang mendengarkan itu malah takut. Kenapa? Lagunya itu salah pasang. Karena lagu ini dulu pernah dibuat menakut-nakuti kita waktu kita kecil. Lambak guna sampean mun tak lem ngeder. Kan ikon patako nih. Tedung bau kan dia kan. Mun tak lem ngeder kan pah bapak aku kok ke dalam sarung. Pas amunyi dalam bau. Takok market tekan. Anak ngeder mbuk saya bau bipan. Alhamdulillah andi alek boleh. Cak andi anak empat oleh na bau gapi. Itu yang Madura gitu ya. Wow. Batuk ditemek aja. Apa kan oke kan? Kan lagunya gitu. Bau. Sekarang orang menyiarkan orang mati pakai lagu itu. Inna lillahi. Ya takut. Mata tak aku aja dengan lagu kok nak kok aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehat, gak berpenyakit, malamnya masih ikut sholawat naria. Besok pagi-pagi sudah dinyatakan inna lillah. Tetangga semuanya berkumpul. Sakit apa lagi Nayu sakit? Loh sakit. Gak jelas. Baca masih beri kau canggih ke pasar. Mana bagi odi lah. Enggak maksudnya. Yang mati pagi hari. Ini kan malam bagi odi. Kayak agule. Nah, apa sih kayak agule? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi mati hidup itu tanggungan Allah. Kita tidak tahu siapa yang akan mati duluan. Enggak tahu. Belum tentu yang sakit, belum tentu yang tua. Kita tidak tahu. Ini yang hadir kalau masalah mati pasti mati semua. Yang mati duluan siapa? Enggak ada yang tahu, itu rahasia Allah. Bisa saja yang hadir ini mati duluan, saya belakangan. Atau sebaliknya, saya yang mati belakangan. Dari masih cocok kok tidak ada pentong sekali kakek. Kita gak tahu. Makanya masalah mati itu Allah cantumkan di Al-Quran menggunakan khalaqah. Coba perhatikan firman Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Alladzi zat atau Allah khalaqal mauta. Apa nih? Allahumma sholli ala Muhammad. Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan mati hidup itu ciptaan Allah. Makanya mati hidup tidak masuk akal, tidak rasional, tidak harus tua, tidak harus sakit, tidak bisa. Khalil Yasin makin tamat, suaranya santa 2 hari di Sungai Danu, tidak sakit, masih muda, suaranya menggelegar. Tapi siapa yang tahu pulang dari sini menuju Madura, Romoro tak lemat. Dari masih cocok mati.
Kok ibatin adu kande dia lah. Wah langsung mati mendadak dia ya. Tuh pak kering apa dina di pacek saran itu. Terpada lancang ngomor kapi. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, hidup dan mati itu bukan urusan manusia, ini ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah meminta terlahir dari jadi orang Madura, enggak pernah, itu urusan Allah. Tidak pernah meminta terlahir jadi orang Batak, tidak pernah meminta terlahir sebagai orang Jawa, tidak pernah meminta terlahir sebagai orang Bugis, tidak pernah meminta terlahir sebagai orang Melayu, tidak pernah meminta terlahir sebagai orang Sunda. Semuanya kehendak Allah. Kita lahir dari ibu siapa, kita tidak request. Romoro teti anang bu misnati, Romoro lahir di anang bu petima deh. Kan gak tahu kita, betul. Kalau sama-sama request, saya akan minta mungkin saya akan minta terlahir dari seorang Rita Sugiarto. Sehingga ketika lahir hari ini, tak lenget drone sarung. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi mati hidup itu ditanggung Allah. Perhatikan, diingat-ingat ini. Makanya pakai khalaqah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kurang 10 menit. Iya mayo. Siapa minta tambahnya? Satu, mati dan hidup. Yang kedua, apa yang menjadi tanggungan Allah? Jodoh. Jodoh itu bukan pilihan, jodoh itu pemberian. Dulu kita sebelum berkeluarga kan sama, kita itu mempunyai keinginan dan cita-cita yang sama. Seleranya sama-sama tinggi. Kok mau nabi ini lekuk nyari serenjeng, sekoning, seratin, sesoki, selamat tua soki pada mati ya. Kan sama itu. Jadi terobi ni serenjeng, seratin, sekoning, sebagus, seadem, sepenter. Oleh nah, dek pada jeleng bak cuba ala benar. Marah, poro peben binin siapa mau dulu. Beda emak siapa kesengat aku kar tambah binin kaki. Lah kan iya kan? Kenapa kok demikian? Jodoh itu bukan pilihan, jodoh itu pemberian ditanggung Allah. Makanya yang berkaitan dengan mati dan jodoh itu gak rasional, gak masuk akal. Makanya ayatnya jodoh. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardh. Subhanalladzi khalaqal azwaja. Pakai subhanalladzi khalaqah, bukan ja'alal azwaj tapi khalaqah. Kok khalaqah? Hak prerogatif Allah. Makanya saya sering berpesan setiap pengajian, mohon maaf kalau ada pembacaan Yasin, kalau sampean memimpin surah Yasin, tolong pegang Al-Quran. Loh ini hafal, meskipun hafal, kalau sampean nervous, mun ngeter, makai apal elang. Loh saya pernah dulu menemukan orang baca Yasin itu nyampe setengah langsung selesai Yasinnya. Aslinya yang mau dibaca ayat tadi, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardh. Berhubung ngeter, Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Ini budi nyapit, cocok teh lekas nakan kok. Loh, ini ayat agak sama. Meskipun hafal, dulu ada cerita, ini cerita belum tentu kejadian beneran, tapi cerita. Ada orang disuruh sambutan, nggak pernah sambutan, karena berhubung dia itu nervous, gemetar, akhirnya dia menghafal, 2 hari menghafal, hafal sama teknya. Cuman berhubung nervous, meskipun hafal hilang hafalannya. Setelah dia sambutan, lalu dia menutup, demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang tiada batas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tsummas salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Boleh ke ada boleh. Ada bagi semalam tak kira turun deh kan. Beturun deh, memang tak tahu sini tutup. Kapan ditutup boleh ke ada boleh.
Jodoh itu pakai subhanalladzi khalaqah. Kalau pakai subhana menunjukkan setelah subhana itu luar biasa. Kok pakai khalaqah? Hak prerogatif Allah. Makanya jodoh itu tidak bisa memilah-milih. Abu maki pak tahu na bekalan pun tak cutu yang pangeran gagal tak detik. Kami sakul yasin apa kalan belum 6 bulan. Mari teket beton. Ni bekalan dia mun mari teket beton. Ada burungan. Kurang didik saya teket beton ni. Baca mari teket beton. Beni jodoh habis. Makin saya kabin kan boleh tak kenal tak apa kan romo-romo apa kabin kan. Tak bisa jodoh seperti itu. Makanya jodoh itu jangan banyak komentar. Kan ada kadang-kadang pasangan yang seakan-akan tidak cocok. Sebini ruat entek gelo. Kita mari cuma ada itu. Sebini ruat tin selake selake biasa terus kadu. Mbian pah ngucap. Ni enda. Mata anda amun jodoh. Cak si bini upload status. Cinta itu datang bukan hanya karena alasan tampan, tapi siapa yang bisa memberikan rasa nyaman itu. Abang maki buat coba. Menandi pajero. Maki ganteng munadara. Gua tanya kaki. Ya, tak matur kok selain tersinggung gua tanya kaki. Jawab. Bodoh yang laki terus kesampean kedua. Situ ngaguanteng melarat. Situ ngecoba keng soki. Milih si ganteng apa si coba? Ah, tak si coba. Tak bisa sejak pun tunjuk kan, no bis. Apa? No bisa. Ontong kau tak bini dah enak. Jarungnya begading kau. Ini kalau pesen. Itu kan gitu jodoh itu. Betul. Jodoh itu gak masuk akal. Coba perhatikan. Kadang-kadang yang cantik belum laku. Syaratin kita paju. Apa coba lah lagi pak kali. Beda. Saya cuba lah lagi pak kali beda. Syaratin kilo paju laki beda. Minta nomor HP nomor. Lah, enggak maksud. Lah enggak saya biasa syarat kok. Ongguan yo. Jadi mun beda syaratin kilo paju nomor bagi kok. 2000 paju. Siapa ngocak kena TV gitu. Coba perhatikan perkawinan itu. Bedereng laki bini nih kalau itu mau atokar, lo itu mau rami, romoro itu mau telak, beda. Enggak pernah bertengkar, ada kabar sudah bercerai. Bedereng laki bini nih kebenar ya atokar, aning pun tahun ngandung. Mida iya jujur. Kan tak masuk akal kan? Kenapa kok demikian? Karena jodoh itu bukan sesuatu yang bisa diukur pakai akal, tetapi sesuatu yang ditentukan oleh Gusti. Tanggung mereka. 1, hidup dan mati ditanggung oleh Allah. 2, jodoh ditanggung Allah. Yang nomor 3, ini ditanggung Allah. Apa? Rizki. Bedegi. Dan rizki itu ditanggung Allah. Makanya Allah itu dalam hadis qudsi menyatakan al-kasbu minka wal haslu minni. Kamu tuh kerja, hasilnya tergantung saya. Sehingga meskipun kerjanya sama-sama jualan, yang dijual sama, tempatnya satu, visinya tak sama. Tak ada lo bisa. Jual bakso, matemor jual bakso. Arang pag dia, matemor jual bakso. Bisa beli sepeda. Maber jual bakso, sepeda nanakin jual. Norok bendalmu adalah kemedak sekali. Padahal yang dijual sama-sama bakso, tempatnya gandeng. Kenapa kok beda? Seharusnya kan sama ini kalau pakai hukum makan. Wong sama-sama bakso, wong tempatnya sama. Kok enggak sama? Rizki itu tak pada. Rizki itu ditanggung Allah. Jelas. Banyak orang laku nasara yang kesana didik. Banyak orang laku nang tenang yang kesana banyak.
Bedak rumah. Lo bisa jadi dengan ukuran kulubun sampean. Sudah ada takarannya masing-masing. Rizki itu sudah tertakar, tidak akan tertukar. Yang penting bekerja. Di mana yang Allah berikan itulah hak kita. Kita seperti halnya berada di tempat yang tidak ada atap. Kita memegang wadah masing-masing. Saya memegang gelas, sampean memegang drum, ada yang memegang ember. Kita hujan-hujanan. Meskipun satu hari kita hujan-hujanan, air yang kita dapatkan nggak sama. Kenapa? Bedanya lain, Kak. Bener. Minum siapa ngucap minum dia. Reken siapa yang gue bilang dia. Arah apa aja daerah yang ada ya. Minum. Kutu pak kare ngapa di nak? Arah apa? Daer di mende ya roh. Minum. Ngarah kebiasaan nganembi tak iya lembek Pak. Coba perhatikan. Kalau Allah berencana mau memberikan rezeki, kadang-kadang wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Saya mau cerita. Ini sering saya ceritakan sebagai bentuk motivasi dan sebagai penguat kepercayaan kita kepada Allah bahwa rezeki itu ditanggung Allah. Beberapa bulan yang lalu bertepatan bulan Tekipit. Bulan iya marina tongare kan. Tekipit bulan Allah ya. Ini berarti Pemekasan ini berarti. Ya, Pemekasan ya. Pemekasan itu bulan Allah. Di Bangkalan bulan Allah juga kan. Aja Allahnya namanya. Iya tak kepek juga Allah. Saya bayang kaki apa bu? Perhatikan, bulan Tekipit kemarin, bulan Dzulqa'dah, saya kedatangan tamu dari Bondowoso. Dari Bondowoso ke Bangkalan itu 7 jam pakai ton. Ke rumah itu jalannya 2, 1 ton, 2 cor. Corancor. Satunya tol ngantol. Tahu kalau yang dekat-dekat rumah tahu saya itu. Saya kan Bangladesh, Bangkalan desa. Pelosok, betul pelosok. Kalau yang sudah yang daerah Manoan, Belantas itu ngerti tempat saya Durjan itu jalannya rusak sampai sekarang. Gunung nyelet. Tapi kan muni kebedekan toh, sampean tidak akan percaya kalau saya orang gunung karena kan muka saya muka Jakarta. Jadi memang agak begitu tidak. Saya kedatangan tamu dari Bondowoso. Tamu itu datang sekitar duhur. Kebetulan saya sudah berangkat jam 8 pagi ke acara sehingga tidak bertemu dengan saya. Biasanya di rumah kalau ada tamu dari Jawa, itu nyampe rumah itu masang jadwal, nulis jadwal juga mengikut sertakan nomor HP. Nanti saya datang, saya hubungi atau ada yang menghubungi bisa atau tidak. Ini enggak mau masang jadwal. Saya mau menunggu kiai katanya. Saya datang ke rumah jam 2 malam. Enggak mungkin saya menemui tamu jam 2 malam. Kan biasanya kerja bakti saya. Jadi saya datang jam 2 malam, keesokan harinya itu mau di dia tanya aki. Saya dari Bondowoso. Kiai. Wala masa ngejadwan punten kiai. Wah, utang apa sih yang bulan. Abang apa dia ya? Waktu kau tak mulai tu kau nginep. Ternyata ini masa ngejadwan. Terus saya tanya, nah apa kasokan? Dia ini kok. Anu kiai, gula kanto ni keng niat tasakuran. Oh tasakuran. Tasakuran apa? Gini kiai, dulu saya niat mau buka usaha, mau buka toko. Cuman saya bingung di mana tempat yang strategis untuk membuka toko dan apa yang akan saya jual biar laku cepat. Dalam keadaan bingung kiai, saya tertidur dan bermimpi. Di dalam mimpi itu sampian datang dan memberikan petunjuk. Tanah nikah seepakon bangun nikah. Seepakon jual nikah, seepakon enom.
Jadi saya bermimpi Kiai, tanah ini yang disuruh bangun dan ini yang disuruh jual. Akhirnya saya mengikuti apa petunjuk di dalam mimpi tersebut Kiai. Dan dengan izin Allah Kiai, alhamdulillah sekarang saya sukses Kiai. Berkat petunjuk Kiai dalam mimpi sekarang saya sukses. Sehingga saya sekarang mungkin saya mau cak soki karena tak nyaman dulu. Pokoknya sukses ini kan. Cair Kiai. Lalu dia mengambil amplop dari sakunya tebal. Sebagai bentuk tasyakuran kami Kiai, karena kami yang sukses gara-gara petunjuk dari Kiai, ini tasyakuran kami. Kula tak ada masa. Saya kan nggak tahu apa-apa, bukan saya yang memberi nasihat, dia bermimpi sendiri. Entah jin mana yang menyerupai saya itu. Oh, dia mimpi-mimpi sendiri kok ngasih uang ke saya. Saya nggak tahu apa-apa, moro-moro dikasih uang. Ini bentuk tasyakuran saya Kiai, karena saya sukses gara-gara diberi petunjuk sama Kiai. Saya nggak mau, saya tolak. Enggak. Saya tolak. Enggak. Polan gula tak enda, polan gula nolak. Ku tak pakai paksa, dipaksa. Ibu kasa, enten Kiai gula kudu kadenya dubo di kepecet kaki paksa. Karena orang dikamaksa. Kula neng tak aku dia mati. Loh, kalau dia memaksa, saya nanti memaksakan takut terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Loh, saya kan tuan rumah, katanya tuan rumah yang baik adalah tuan rumah yang mengalah kepada tamunya karena tamu adalah raja kan deh iya. Jadi neng kula tak aku dia misalnya. Sahabat kesal. Tamu ini kamu lihat, tamu itu pulang, setelah tamu pulang saya memohon kepada Allah. Ya Allah, terbanyak ada mimpi ya Allah. Mudah-mudah. Terbanyak ada mimpi yang gula. Coba dipikir-pikir. Apa usaha saya? Enggak ada. Saya kerja apa? Enggak kerja. Tapi kalau Allah mau memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, ini dari Bondowoso ke Bangkalan 7 jam perjalanan, nyampe ke rumah tidak ketemu, masih menunggu 1 hari 1 malam. Coba andaikan saya mau mengantarkan uang orang yang nggak ada, saya pasti bilang alhamdulillah uang selamat kan gitu. Ditunggu 1 hari 1 malam, saya nggak kerja apa-apa, diantarkan dari Bondowoso ke Bangkalan, saya tidak bekerja apa-apa, saya tidak memberikan apa-apa. Tapi kalau Allah sudah mau memberi rizki, maka tidak usah masuk akal, karena rizki itu adalah tanggungannya Gusti. Ing mun beni rizki, nah, makanya ada engat, tak milu. Kalau bukan rizkinya, meskipun sudah di hadapan mata, tak milu. Saya dulu ingat pernah di acara undangan itu dikasih ayam, ayamnya agak mentah, kurang matang. Keke liya sama dia. Etaje, tak boleh ku tak pahal tok juga. Ngaltok. Kule sesuatu yang saya takutnya itu takut jatuh ke piring di kiai dekat saya. Betapa malunya ketika itu jatuh ke piringnya kiai dekat saya, kan kiai semua. Saya lihat, oh enggak ada, alhamdulillah, selamat. Abah takut pah ngaltok ke piringnya kiai buku bentuk dus. Jadi ngada jangan kula tangan. Kayaknya si keton mi pah elang cek ngaltok de modok itu mujuko. Saya tuh makannya sampai gak pakai ikan itu, gak pakai ikan ayam karena hilang. Saya cari kemana? Sampai makan selesai pak kun tak cukup, je enak tak melu. Kule sampai depak ke rumah kira pikir, dia mau ya cukup je elang gila. Ada apa pan depak ke rumah aku tak apa itu mau mesah di bule kangal. Kalau bukan rizkinya sudah diculut ngaltut. Kalau bukan rizkinya diculut kan, sudah diculut ngaltut. Kalau rizki dari Bondowoso diantarkan ke Bangkalan itu rizki itu. Kalau bukan rizkinya cek lekek lebih. Kita bisa sini ke rizki ini kan. Paham ini. 3 ini ditanggung Allah, mati hidup ditanggung Allah, rizki ditanggung Allah, jodoh ditanggung Allah. Makanya rizki juga pakai khalaqah. Alladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Pakai khalaqah. Itu
tanggungan Allah. Yang penting kita bekerja. Hasilnya pasrahkan kepada Allah. Ini ditanggung. Makanya yang tiga ini jangankan yang Islam, tidak Islam pun dapat hidup, jodoh, rizki. Jangankan yang taat, yang maksiat pun dikasih. Jangankan yang taat, yang memusuhi Allah juga dikasih. Ini ditanggung. Tapi ada dua hal yang tidak ditanggung. Ini kalau kita tidak mencari sendiri, kita tidak akan mendapatkan. Satu, ilmu. Ilmu itu tidak ditanggung. Kalau kita tidak mencari, tidak akan mendapatkan. Kita mencari tidak menggunakan hati yang bersih, tidak akan mendapatkan. Syakautu ila waqi'in su'a hifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yu'ta li'asi. Kita sudah mencari tapi tidak hati yang bersih, ilmu itu tidak akan kita dapat. Ilmu tidak ditanggung. Mohon maaf, makai potrana ustad. Maaf, makai potrana kiai. Muntak ngaji tak kita tahu. Ta'allam falaysa al-mar'u yuladu 'aliman wa laysa akhu 'ilmin kaman huwa jahil. Belajarlah, karena tidak ada orang dilahirkan dalam keadaan berilmu. Ilmu tidak ditanggung. Bu ada kiai namanya ilmu laduni. Iya, tapi kata Imam siapa? Pengarang Ibnu Malik dalam Alfiyah, wa fi ladunni qalla wa fi. Meskipun ada ladun itu qalla. Mungkin dari sekian juta orang itu 0,00001%. Ilmu ini kau tuh nyari, tak tanggung ilmu ini. Siapa orang? Putra kiai raja, selala raja pakai lempo kan raja dua kali. Keng muntak ngaji. Tak kira tahu. Karena al-ilmu bitta'allum la bin nasab. Ilmu ni kaajar bani etoronaki. Ilmu itu tidak diturunkan. Tidak ada ilmu turunan, itu gak ada. Gak ada. Tidak ada ilmu turunan. Ilmu itu tidak diturunkan. Ilmu itu harus belajar. Ilmu ni kata etoronaki. Se etoronaki nikah mengi. Mun mengi etoronaki. Pala bapang hik dia ya. Teku anak hok gitu. Situng ilmu ni. Makana kelanun makai bindara mun tak ngaji tak kira ada. Sampian yang orang biasa jangan kecil hati, meskipun orang biasa kalau anaknya ngaji pasti punya ilmu. Kita orang biasa, meskipun orang biasa kalau ngaji pasti punya ilmu. Kelanun, jangankan yang biasa. Mohon maaf, maling belum tentu anaknya menjadi maling. Bisa saja menjadi copet. Setelok perhatikan. Saudara, meskipun sambil bergurau, saya mohon yang saya sampaikan ini bisa menjadi tambahan kemanfaatan. Mohon maaf, boleh benih antara kerja. Keng mun tak kerja, impian gitu. Mun pakula kojo. Tiga ini ditanggung. Jangan terlalu susah dengan yang tiga. Yang penting usaha. Sepenting pala sakit akan pembian. Sepenting pala tandi pesa lakko sini. Kehasil bagi ke Allah. Pala bujang nyari deh iya. Sepenting aku jalan syariat. Hasil lah bagi ke Allah. Setelok nih. Yang dua ini kalau kita tidak berjuang kita tidak akan mendapatkan. Satu, ilmu. Yang kedua, selamat. Keselamatan itu tidak ditanggung. Makanya orang Islam yang punya keselamatan, orang yang tidak menghampiri kepada keselamatan tidak akan mendapatkan selamat. Yang tidak memperjuangkan keselamatan tak kira selamat kan? Tak bisa. Keselamatan itu tidak ditanggung. Selamatnya kalau ditanggung, saya tak nyari tak kira oleh. Setelok ni kayak berdik, mak kira yang kafir. Mun selamat tak oleh, mun tak Islam kan? Jelas? Tak bisa. Ini enggak ditanggung selamat. Selamatnya kalau ditanggung. Mohon maaf, jangankan yang cuma namanya Khalil Yasin, hanya masalah selamat. Orang hanya masalah selamat. Ada kan bapak ikut cak mang selamat. Bung selamat. Anang selamat. Binin selamat. Tatangkena selamat. Kalau golongan selamat deh. Maka golongan selamat pun tak abajang. Poton mat. Tak bisa tun jabartun. Putun. Makanya kita berkumpul. Saya ulangi lagi.
mendoakan guru kita yang sudah wafat tidak sama mendoakan orang lain. Kalau orang lain yang wafat itu tabsyirah, kita menjadikan mereka selamat. Tetapi ketika guru kita yang kita hauli, kita yang ingin nebeng selamat kepada orang yang sudah selamat, karena dengan bersama orang yang selamat kita juga akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dinamakan syafaat. Nanti Kiai Romli Fakhri ini ketika mau masuk surga dicegat sama malaikat. Mau kemana Kiai Romli? Saya mau masuk surganya Allah. Kau masuk surga? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Saya termasuk orang-orang yang dikatakan Allah dalam ayat ini. Akhirnya kata malaikat, tunggu dulu Kiai Romli, jangan masuk surga dulu. Barangkali ada santri dan alumni yang mau dibawa. Ente kedua. Moro-moro amin gak ada. Barangkali beneran loh. Barangkali ada santri yang mau dibawa Kiai. Barangkali ada tetangga yang mau dibawa. Barangkali ada alumni yang mau dibawa. Beliau menjawab, kalau dibawa semua banyak malaikat. Santri saya itu banyak ribuan. Alumni saya itu ribuan, puluhan ribu. Tetangga yang mendukung perjuangan pondok pesantren itu banyak. Apa kata malaikat? Hatta walau kanu adadatan nujum. Meskipun sebanyak hitungan bintang di langit, kalau kau menghendaki, silahkan bawa. Makanya nanti yang memberikan syafaat itu ada 5. Selain Al-Quran, Nabi Muhammad, malaikat, bulan Ramadan. Yang nomor 5 itu as-salihun, ay al-ulama, orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang soleh. Seperti beliau nanti bisa membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka nampian ni kerja ke sampungan ke kiai, kerja ke sampungan ke guru. Alhamdulillah Bapak Sarid ini kerja ben parlo abdaki acara. King oleh saya guna guru abi berapa obeng. Asampung. Ya king cek karo asampung. Asompong boleh. Mungkin asampung mun tak asompong. Numpak gratis dia. Cak gemme pesete 2000. Ara mah gemme 2000. Lagu timban gemme majar saya, bu mun tak ro gemme separo ya. Separuh neroket cengga ke sungai Cuka deh. Habis. Jadi kalau orang biasa yang mati di hauli tabsyiratan lil amwat, yang mati selamat gara-gara istighfar kita, gara-gara doa kita. Tapi kalau guru kita yang wafat, kita doakan Allahumma rfa' darajatihim, ya Allah tinggikan derajatnya. Ketika ditinggikan derajatnya Kiai Haji Romli Fakhri, maka kita semua akan tinggi derajatnya karena kita akan dibawa oleh guru kita. Amin. Makanya mendoakan guru wafat itu beda doanya. Kalau yang mati orang biasa, Allahumma taqabbal wa usil thawaba ma talawna wa ma qara'na wa ma amilna hadiyatan wa wasilatan wa barakatan syamilah. Allahumma ij'al thawabat ma talawna wa ma qara'na fikakan lahum minan niran wa 'atqan lahum minan niran wa hijaban lahum minan niran. Ya Allah, jadikanlah pahala ini menjadi penghalang bagi dia untuk masuk neraka. Jadikan menjauh dari neraka. Jadikanlah sesuatu yang mencegah dari api neraka. Itu kalau orang biasa. Kalau yang wafat guru kita itu kata ulama su'ul adab. Ya Allah, yang saya baca jadikanlah penghalang kirom dia masuk neraka. Emang kirom dia masuk neraka? Itu kata ulama su'ul adab. Maka kalau orang soleh yang wafat, guru kita yang wafat, maka doanya Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bikaromati Kiai Haji Romli Fakhri an taj'alana wa jami'al hadirin min ahli salamah wa min ahli syafa'ah wa min ahli jannah wa adkhilal jannata ma'ahu birahmatika. Gitu doanya. Ya Allah, dengan kemuliaan Kiai Romli Fakhri yang telah berjuang di dalam Islam, yang telah mati-matian untuk nahi mungkar, jadikanlah kami orang-orang yang selamat dan selamat bersama beliau, masuk surga bersama beliau. Amin koyu. Cengeng itu Pak Kering apa dina dia sini kegeng tak langkong deh. Pada malam ini Khalil Yasin hadir ke haul Ki Haji Romli Fakhri. Budian mun sampian eki bebik Ki Romli sampian selamat. Mun Khalil tade sehari keluar. Mun Khalil Yasin selamat sampian tade, insyaallah sampian sehari ya bi gula. Mun pada tak selamat pada jak cungre seharian. Pada tak itu mo, pulang saya ceramah, lo emang ki, pulang saya ceramah langsung masuk surga. Kuli lihat sin lo itu mo yu, cek beni ulama aja tandi ilmu, boleh kengkaro celeper kalau jujur. Iya buan, saya di mana-mana gitu, saya nggak mau menjual barang palsu, saya nggak punya ilmu, saya nggak punya. Kok diundang, tak kira bulan apa nyanyi India kan? Inja tak nyanyi kok. Engkau ni tak jual barang palsu. Saya senang kesukaan ngunceng ya tuh, dia ngunceng. Pada selok senang ya,
Iya masa tak jonjong aku lagi. Nih serem tak jonjong. Gula jetem lagi. Bapak gula mati. Mbuk gula lagi boleh. Mati boleh lagi. Jadi gula ni kejetem juga kali. Mohon paham saya pada Pak Ingki. Sejam lebih. Orang ngoncang boleh. Oh detik ojen lah. Jadi mun tak ada ojen tak ombu pakai sampai subuh dia. Sampai subuh ya. Ada kenyang kuak-kuak kau bisa kira. Masa malam tak usah tidur sekali. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, apa sejarahnya? Hah? Nasi. Perhatikan, di Bangkalan ada satu desa. Desa ini tidak ada masjidnya. Sampian yang tahu desanya bukan desa saya. Saya desa Durjan. Itu di desa Telokoh. Masuk dari jalan Timbang itu sampai 3 kilo gak ada masjid. Saya melihat orang-orang sepuh itu Jumat itu jalan kaki, mendarat. Benih pesawat dan dorong. Itu lebih 1 kilo, gak ada masjid. Saya membangun masjid di tempat tersebut. Dan pembangunan masjidnya sudah lebih 1 bulan. Makanya saya di pengajian itu kadang-kadang itu menjalankan kerdus. Karena ini alumni dari Madura juga, mek pola kasukan nyumbang gula majalah kerdus makin. Nanti disumbangkan kepada masjid ini, kepada masjid. Jadi ini ampun ki oleh 9%, ki oleh 20% paling. Tapi sudah adak sekarang. 1 bulan lebih itu sudah adak. Untuk pondasi bawah sudah adak karena tanah tabu nanti itu sudah adak. Jadi kalau sampai tidak keberatan, gula majalah kerdus, saya kesokan nyumbang ke masjid ini kayak atore. Nggih? Nyon tolong gula bagian tim hadroh majalah kerdus. Tak usah kerdus lihat plastik pada. Buk kalak tasah ikat na irep 2000 na panganyon. Ngay na pakunday na. Sarong Allah. Takok lato-lato na keluar. Gak apa-apa ya. Aing ngebuang. Saya sambil baca solawat, areng-sareng ki. Bini minta tolong saya majalan bini ya. Bini minta tolong. Laki kalagi ande, cak majalan ke binian. Laki plastik tak langkung majalah lagi pula boleh kesokan nyumpang di masjid nikah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Pak aja. Sallallahu Sallallahu alaihi Ya Habibi Ya Arusal Khafi Ya Mu'ayyad Ya Imam al-Qiblataini Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Man ra'a wajh
كريم الوالدين من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبارك وردنا يوم النشور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم tak langkong motor asin nabuk plastik tak kok mulia tak asa kasar ما رأينا العيسى بالسرى إلا إليك ما رأينا العيسى بالسرى إلا إليك والغمام قال والملائكة صلوا عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 اللهم صل على سيدنا Muhammad. Nyuwun seborah takut beda hal-hal saya tak berjuga. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang pantas dari yang saya sampaikan. Namun mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa menjadi penyemangat untuk mendoakan guru-guru kita. Saya ulangi, kita mendoakan guru kita bukan biar guru kita selamat, tapi justru dengan mendoakan guru kita akan menjadi selamat. Jadi bukan guru yang butuh doa kita, tetapi kita butuh guru. Makanya kita mendoakan dengan doa tersebut kita mudah-mudahan diakui santrinya nanti di hari kiamat, sehingga kita mendapat syafaat guru kita dan orang-orang soleh nanti. Amin Allahumma. Kira-kira paham atau tak paham? Ngerti? Mohon maaf para kiai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li mashayikhina wa li asatidatina wa li muallimina wa li ashabi huquqi wajibati alayna wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha aynama kanu min ahli la ilaha illallah.
اللهم تقبل وأوصل ثواب ما تلونا وما قرأنا وما أملنا هدية ووسيلة وبركة شاملة لحضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى جميع أرواح مشايخنا، وإلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا، وإلى جميع أرواح من اجتمعنا بسببهم، وخصوصا إلى حضرة المرحوم كي حج رملي فخري وأصوله وفروعه وأهل سلسلته، وإلى جميع من انتسب إليه عند القبور. اللهم ارفع درجاتهم في الجنة. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بكراماتك يا حج رملي فخري أن تجعلنا وجميع الحاضرين من أهل التقى والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وأهل العلم والخير، ولا تجعلنا وجميع الحاضرين من أهل الشر وأهل الضير، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بجاهك يا حج رملي فخري أن تجعلنا وجميع الحاضرين من أهل السلامة ومن أهل الشفاعة ومن أهل الجنة، وأدخلنا الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أول من يدخلها، وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها. اللهم اختمنا بقول لا إله إلا الله، وارحمنا وجميع الحاضرين إذا صرنا وصاروا من أهل القبور، فإن لم ترحمنا ومن يرحمنا غيرك يا مجيب السائلين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد، والحمد لله رب العالمين. يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين. يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين. يا مهيمن يا سلام بالنبي خير الأنام. تقبل دعاءنا كما تقبلت دعاء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ببركة أسرار الفاتحة. Terima kasih kepada beliau Kiai Haji Muhammad Khalil Yasin MPD yang telah menyampaikan banyak ilmu kepada kita semua.